Oke, sip ya. Sudah siap untuk wait. Ini udah direkam. Nah, sudah siap untuk belajar TKA hari ini? Nah, udah siap belum? Siap. Oke, sip ya. Oke, bagus Jaki Elziad ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, adik-adik ya. Nah, seperti biasa hari ini kita akan membahas soal-soal TKA adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir di batch 2 ini adik-adik ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung bahas saja bahasa Indonesia ya. Jadi sekarang mah dengan kawilan Indonesia aja ya. Kalau waktu itu kan sama Met ya. Kalau sekarang matematikanya saja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja adik-adik ya. Right. Oke, kita mulai. Tunggu, tunggu, kita hapus dulu ininya ya. Oke, right. Hapus dulu coba. Wait. Hapus dulu ya. Cobanya tadi kan udah ada dicoret-coret ya. Kita hapus dulu jawabannya biar kita bahas lagi. Oke, seperti biasa ya, siapkan dulu alat tulisnya adik-adik ya. Jadi nanti agar bisa ditulis gitu ya. Kita tulis pembahasannya ya. Oke, right. Nah, hmm, nah sudah dihapus, wait. Nah, tewaskan dulu. Kita hapus ininya. Gitu ya. Oke, right. Tunggu ini kalian hapus dulu jawaban-jawabannya yang tadi kan bekas tadi ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, right. Hapus dulu jawaban-jawabannya. Oke, sudah siap ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Kita hapus dulu jawabannya. Right. Nah, ini sudah dihapus. Sudah. Oke, lanjut ya. Oke, kalian izin share screen-nya dulu ya, adik ya. Nah, kita lanjut ke nomor satu, adik-adik ya. Nah, mana ini nomor satu. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya di layarnya. Nah, ini kita ke nomor satu, adik-adik ya. Jadi ini tentang laporan kunjungan ke museum ya, adik-adik ya. Nah, oke. Sekarang kita apa dulu, Kak, adik-adik ya? Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Nah, ini pertanyaannya itu sikap yang ditunjukkan oleh para siswa. Ya, jadi sikapnya apa yang ditunjukkan oleh para siswa ya selama mengikuti kunjungan ke museum. Nah, berdasarkan teks ya. Berarti apa? Sekarang kita L lengkapi bacaan. Ya, berarti apa ini? Nah, berarti apa nih? Kita lihat mana sikap siswa. Kita cari, 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 cari. Oh, udah ada di chat siapa nih? Hah? Nggak kelihatan. Apanya yang nggak kelihatan? Wait, gambarnya. Tunggu, kita ulangi lagi deh ya. Kita ulangi lagi. Coba gambar yang nggak kelihatan. Wait, wait, wait. Ehm, nah, sekarang kelihatan nggak gambarnya? Coba kita ulangi lagi tadi ya. Tigain. Oke, coba ya, coba, coba. Nah, ini sekarang kelihatan nggak adik-adik ya? Coba kita lihat lagi. Kelihatan. Nah, udah ya. Oke, sip. Ya, sekarang sudah kelihatan. Maaf tadi ya. Kayaknya sinyalnya deh. Oke. Karena ini ya, lagi besar angin ya. Di sana juga sama enggak nih? Lagi anginnya lagi besar ya. Oke, jadi tertimpa mungkin ya. Towernya. Oke, nah. Sekarang kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Nah, berarti apa pertanyaannya? Nah, sikap yang ditunjukkan para siswa ya selama di museum nih, kunjungan ke museum. Berarti gimana? Nah, sekarang kita L, lengkapi bacaan adik-adik ya. Kita L dulu, lengkapi bacaan. Berarti seperti apa? Nah, ini kita lihat nih, coba baca di teksnya. Mana nih yang menunjukkan sikap-sikap siswa nih? Apakah mereka antusias atau tidak gitu ya? Coba kita lihat. Nah, kita baca dulu. Nah, ini ada di sini ternyata ya. Nah, banyak teman yang bertanya karena penasaran. Ini aja sih ya. Nah, banyak teman yang bertanya karena penasaran. Nah, sekarang ingat konsep. Nah, tadi ya, jadi kita
cocokan nih yang benar yang mana? Yang A, antusias mengikuti penjelasan tapi jarang mengajukan pertanyaan. Salah ya ini eh, berkebalikan ya dengan yang tadi kan katanya pada nanya. Oke, kita tulis dulu jawaban A. Nah, kita lihat ya jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena tak sesuai dengan teks gitu aja ya. Nah, jawaban A itu salah. Itu salah karena tak sesuai dengan teks. Oke, sekarang yang B. Nah, antusias dan aktif mengajukan pertanyaan. Nah, ini benar ya. Jawaban B itu benar. Tadi kan teman-temannya pada bertanya gitu ya. Nah, jawaban B itu benar. Benar sesuai dengan teks gitu ya. Nah, kalau yang C kita lihat jawaban C itu salah ya. Salah. Tidak sesuai juga dengan teks ya. Salah karena tak sesuai dengan teks. Wait, tak sesuai dengan teks ya, dengan teks. Sekarang yang D. Salah ya. Jawaban D juga salah, tidak sesuai dengan teks. Jawaban D itu salah karena tak sesuai dengan teks ya, dengan teks. Nah, itu dia. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah B ya. Kita tulis dulu nah, jadi nah, jawaban yang benarnya adalah B. Nah, yang benarnya adalah B. Oke, silahkan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor satu ya. Baru nomor satu. Nah, boleh. Silakan kita tulis dulu untuk nomor satu. Kalau ingin tanyakan boleh ya langsung ditanyakan saja adik ya. Oke, itu nomor satu. Nah, kalau ingin tanyakan ya langsung tanyakan saja, tidak usah ragu-ragu. Udah simulasi di sekolah udah belum? Simulasi TKA. Oke, Agrina udah ya. Oke, Udah kak, udah. Gimana gimana? Gampang nggak simulasinya? lumayan tapi ada juga yang sulit. Oke, lumayan ada juga yang susah ya. Oke, Aku juga udah kak. udah gimana gimana sih Ren? Lancar? Gampang? Lancar, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, sip ya. Jadi nggak tegang ya, nggak ini ya, nggak kaget ya, karena udah sering latihan ya. Ya. Nah, kalau yang belum latihan, belum belajar mah itu kaget ya, pasti kaget ya. Kok soalnya gini gitu ya. Oke, sip ya adik-adik ya. Udah, ini udah semua belum ya? Kalau sudah, kasih jempol ya untuk nomor satu ini adik-adik ya. Oke, nah kita tulis dulu untuk nomor satu ya. Oke, jadi ini pas ya, jadi ini sejam ya. Kita sejam sambil menunggu buka ya. Sudah hari keberapa ini puasa? 14 ya? 14 atau 16 gitu ya? 16 kalau gak salah mah. Oh, 16 mantap ya. Tidak terasa. Nanti tiba-tiba Idul Fitri. Oke. Tiba-tiba Lebaran gitu ya. Oke, nah lanjut ke nomor 17. Nah, kita hapus dulu ini ya. Seperti apa? Jadi teksnya beda ya. Nah, ini sudah tentang pidato ya. Kalau tadi kan laporan kunjungan. Nah, ini sudah tentang pidato. Nah, sekarang kita seperti biasa Kak dulu ya. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, siapa saja pihak yang menjadi sasaran atau pendengar pidato. Nah, berarti siapa saja? Sekarang kita lengkapi bacaan. Nah, kita lihat nih siapa saja. Nah, ini bisa dari awal di sini ya. Itu siapa saja? Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan juga teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini nih ditujukannya untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman ya. Itu ya. Nah, sekarang kita ingat konsep, kita cocokkan nih. Yang A benar apa salah? Seluruh siswa. Nah, kalau seluruh siswa aja, berarti gurunya tidak masuk ya. Berarti ini jawaban A itu salah. Nah, jawaban A ya, jawaban A itu salah. Kita besar dulu biar kelihatan. Nah, jawaban A itu salah. Nah, terlalu besar. Wait, kita kecilin dulu. Nah, jawaban A itu salah. Wait, jawaban A itu salah ya. Karena tak hanya siswa saja ya, hanya siswa saja
yang disebutkan ya. Nah, sekarang kita lihat yang B adik-adik ya. Jawaban B itu benar ya. Nah, benar yang B yang benar. Benar yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman ya. Dan teman-teman. Nah, kalau yang C itu kebalikannya. Jawaban C kebalikan dari A. Nah, jawaban C itu salah karena siswanya tak disebutkan. Tak disebutkan. Nah, sekarang yang D. Nah, jawaban D itu salah karena apa? Karena hanya menyebutkan siswa kelas 6. Nah, itu ya untuk pembahasannya. Sekarang kita ke itu apa? Kasih kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah B ternyata ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Kita tulis dulu. Jadi jawaban jawaban yang benarnya adalah B ya. Boleh ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 2 ini ya. Silakan kita tulis dulu untuk nomor 2 ya. Oke, sip, sip. Nah, kita tulis dulu untuk nomor 2 seperti apa adik-adik ya. Oke, silakan. Nah, kalau selesai, kasih jempol. Kasih selesai. Oke, oke. Nah, lihat ya. Oke. Oke, udah. Kalau udah kita kasih jempol ya, adik ya. Nah, udah selesai nomor 2 ini. Udah? Oke, kayaknya udah semua ya. Lanjut ke nomor 3 ya. Seperti apa? Nah, ini dia untuk nomor 3 ya. Nah, ini kita seperti biasa. Kita kak dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa kita lihat? Nah, tujuan utama. Jadi apa? Tujuan utama dari penyampaian pidato. Sekarang L, lengkapi bacaan. Nah, tujuan utamanya apa nih? Nah, jadi ini tujuan utamanya. Nah, ini mengajak untuk menjaga lingkungan yang bersih ya. Jadi membuat nyaman belajar gitu intinya ya. Nah, kalau yang kotor itu jadi sumber penyakit ya. Nah, sekarang kita ingat konsep. Kita bahas nih yang A benar apa salah? Memberikan penjelasan tentang pentingnya kebersihan bagi kesehatan warga sekolah. Nah, ini benar ya, tapi ini bukan tujuan utamanya nih. Nah, jawaban A itu salah ya, karena itu bukan tujuan utamanya. Kita tulis dulu. Nah, jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena bukan tujuan utamanya. Karena bukan merupakan tujuan utamanya. Nah, sekarang kita lihat yang B. Jawaban B.
B itu apa? Mengajak seluruh. Nah, jawaban B itu benar ya. Itu benar. Merupakan tujuan utama pidato tersebut gitu ya. Nah, jadi untuk mengajak seluruh siswa sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, sekarang kalau yang C salah ya. Jawaban C sama kayak A kurang lengkap ya. Jawaban C itu apa? Karena kurang lengkap gitu ya. Karena kurang lengkap. Oke, sekarang kita lihat yang D ya. Jawaban D menjelaskan salah ya. Jawaban D itu salah. Tidak ada program yang dijelaskan. Itu salah. Karena tak ada program yang dijelaskan. Hanya piket saja ya. Hanya piket yang disinggung. Oke, nah, sekarang kita ke kesimpulan. Berarti apa? Jadi jawaban yang benarnya ternyata adalah B, adik-adik ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Oke, sip ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh tulis dulu untuk nomor 3, adik-adik ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke. Nah, silahkan kita tulis dulu. Jawaban yang benarnya adalah B. Oke. Nah, gini ya. Silakan tulis dulu adik-adik untuk nomor 3 ini ya. Boleh kita tulis dulu untuk nomor 3 ya. Oke. Oke. Nah, sip, tulis dulu. Oke, sip ya. Ya udah, kalau udah kasih jempol adik-adik ya. Nah, oke, udah. Oke, sip ya. Jadi kita lanjut ke nomor nomor berapa? Nomor 4 ya. Tadi kita sudah 4, sekarang sudah 3, sekarang nomor 4. Nah, wait, tunggu, 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 belum kaput. Lanjut ke nomor 4 adik-adik ya. Nah, wait, ini dia, ini baikkan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini apa? Eh, masih sama ya tentang pidato yang tadi. Oke. Nah,
Kakak dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, ini bagian struktur pidato yang berisi kalimat persuasi. Ada yang masih ingat? Wait, ada yang masih ingat persuasi itu apa? Coba ya. Ada yang Kayak kalimat mengajak. iya, betul, Siren ya. Jadi kalimat yang mengajak gitu ya. Mengajak dan membujuk gitu ya untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang El lengkapi bacaan. Nah, yang A itu mengajak nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persuasi bukan? Bukan. Bukan ya. Oke, itu mah salam pembuka ya. Itu bukan. Nah, sekarang ingat konsep. Nah, jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah. Bukan persuasi, tapi salam pembuka ya. Oke, itu dia salam pembuka. Nah, sekarang kita lihat jawaban B adik-adik ya. Kita lihat jawaban B. Nah, sekarang jawaban B apa? Jawaban B. Marilah kita panjatkan. Nah, itu salah ya. Meskipun kayak mengajak, tapi itu bukan. Baru pembuka jawaban B. Itu salah karena bagian pembuka. Nah, kalau yang C, nah benar ya. Jawaban C itu benar. Itu benar. Kita geserin dulu ya. Nah, jawaban C itu benar ya. Jawaban C itu benar. Kenapa? Karena mengajak ya, mengajak untuk melakukan aksi. Nah, kalau yang D, salah. Yang D itu penutup ya. Jawaban D itu salah. Merupakan penutup ya. Penutup pidato. Oke, itu adik-adik ya untuk ini kepanjangan. Ntar kita geserin dulu. Nah, ini. Jadi sekarang kita K. K itu kesimpulannya apa? Jadi yang merupakan persuasif adalah yang C ya. Nah, jadi jawabannya adalah C ternyata ya. Terus dulu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 4 ini kita periksa dulu. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, silakan adik-adik ya. Sip, 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 sip. Kita tulis dulu. Hmm, Oke. Oke, sip. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik ya. Untuk nomor 4 ya, nomor 4 ini, wah udah hampir setengah jam ya, padahal baru 4 soal. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya untuk nomor 4 ini adik ya. Kalau belum, tulis dulu aja. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh. Kalau yang masih bingung, kita tanyakan dulu ya. Oke, sip. Nah, dia adik ya, kita lihat dulu. Oke, sip, 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 sip. Ini untuk nomor 4 ya. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol. Kalau belum, gak apa-apa, tulis dulu aja adik-adik ya. Oke, sip, sip, sip. Udah ya, kayaknya udah semua. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5, nah ini nomor 5 itu seperti apa? Seperti biasa, kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Nah, jika diminta untuk membuat kalimat ajakan. Nah, jadi mana nih kalimat yang paling tepat dan efektif? Jadi yang tepat dan efektif itu yang apa? Yang benar ya, yang tidak ada kata diulang-ulang gitu ya. Misalnya seluruh para siswa. Nah, gitu gitu salah ya. Seluruh siswa aja gitu. Jadi singkat tapi benar gitu ya. Tepat dan efektif itu seperti itu. Nah, sekarang lengkapi bacaan. Nah, ini enggak dari bacaan ya. Ini kan kita disuruh untuk
membuat. Jadi tidak ada di bacaan. Sekarang kita ingat konsep. Kita pilih nih yang mana yang tepat dan efektif. Kita lihat dulu jawaban A ini. Wait, jawaban A benar apa salah? Kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu jawaban A. Nah, jawaban A kita lihat dulu. Eh, oh wait, sebentar dulu ininya. Nah, jawaban A itu kelas kita sudah cukup rapi, tetapi alangkah baiknya bisa dibersihkan kembali. Nah, ini salah ya, jawaban A itu salah. Karena tetapi itu, karena kata, biar nggak bingung, karena kata tetapi itu untuk yang berlawanan ya, untuk yang berlawanan. Nah, kalau B, kelas yang bersih tentu akan membuat kita lebih nyaman. Nah, itu tidak ada ngajaknya ya. Jawaban B itu salah karena tidak mengajak secara langsung. Tak mengajak secara langsung. Nah, sekarang yang C, mari kita. Nah, ini benar ya. Mari kita bersama-sama. Nah, jawaban C benar. Jawaban C itu benar karena sudah benar karena merupakan kata pengajak ya. Kalimat ajakan yang tepat dan efektif. Nah, sekarang kita lihat jawaban D ya. Jawaban D, tugas piket hari ini hendaknya. Nah, itu salah. Jawaban D itu salah. Kurang efektif. Oke, sekarang kita K ya adik ya. K itu apa? Kasih kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya ternyata adalah C gitu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Kita tulis dulu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 5 ini. Tulis dulu. Nah, untuk pembahasannya kita oke, nah, ini ya untuk nomor 5 ya. Kita tulis dulu adik-adik. Nah, oke, kita tulis dulu nomor 5 ya. Oke. Ahem. Oke, udah sip ya. Oke. Oh, ya Pak, ada yang di chat apa nih? Kita lihat chat. Oke, udah ya. Oh, yang tadi itu. Oke, sip ya adik ya. Nah, kalau ada yang apa ini Kenan ya? Oke, sip ya. Karena ini sudah pada lapar Kenan ya, sudah sejam lagi menuju puasa. Menuju buka. Oke, nah kita lanjutkan lagi adik-adik ya. Nah kalau sudah semua kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke, sip. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Ya, sip. Nah,
Mm-mm. Oke, sip, sip. Hmm. Hmm. Oke, udah selesai. Kita kasih jempol ya. Sip. Kita lanjut ke nomor berapa? Nomor 6 ya. Nah, sekarang lanjutkan ke nomor 6. Nah, apa ini? Selesai. Stop dulu. Baik. Nah, stop dulu. Oke, sekarang kita nah ini ada puisi ya, ada puisi ini tentang mentari pagi ya. Nah, sekarang kita Kak dulu ya, kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Kita kenali pertanyaan. Oh ya, ya nggak apa-apa Nadira ya, nggak apa-apa disimak aja Nadira ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaan apa? Tokoh yang dimaksud dengan kata kau. Nah, siapa nih? Sekarang kita lengkapi bacaan. Coba kita periksa ya. Nah, kan ini kau bagai mentari pagi ya. Kau bagai pelangi. Nah, ini siapa ini yang dimaksud kau ini? Siapa kira-kira ya? Nah, ternyata ada di bawah ya. Nah, semoga ibu. Nah, ini ya, ada nih. Jadi ibu ya yang dimaksud dengan kau itu adalah ibu ya. Sekarang kita ingat konsep. Mana ingat konsepnya? Kita lihat ingat konsep. Nah, ini ya. Yang dimaksud dalam teks itu adalah ibu ya. Yang dimaksud kita lihat dulu. Nah, yang dimaksud kau ya. Kau dalam puisi tersebut adalah ibu tersayang, adalah ibu tersayang gitu ya. Wait, tersayang. Oke, kerangka kesimpulan. Berarti apa kesimpulannya? Jadi jawaban yang benarnya adalah B ya. Nah, jawabannya adalah B adik-adik ya, ibu tersayang. Oke, boleh. Kita tulis untuk nomor 6 ya. Ini kependek ya nomor 6 ini sudah jelas ya. Oke, kita tulis dulu adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau sudah selesai nomor 6 ya. Oke, sip, 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 sip. Ahem, tulis dulu. Mm-mm. Oke. Ah, ahem. Oke, udah ya, sudah selesai. Iya, nah kalau sudah selesai semua, lanjut ke nomor berapa? Nomor 7 ya. Tadi nomor 6, sekarang kita lanjut ke nomor 7 adik-adik ya. Nah, nomor 7 seperti apa? Kita lihat nomor 7 ya. Nah, ini nomor 7. Jadi ini tentang majas ya, majas gaya bahasa gitu ya. Nah, sekarang kita Kak dulu adik-adik ya. Kak dulu. Nah, Kak itu, wait. Kak itu kenali pertanyaan adik-adik ya. Nah, ini hapus dulu. Nah, berarti apa? Kak dulu ya. Kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Nah, jenis majas yang digunakan pada larik. Nah, kau bagai mentari pagi. Nah, itu majas apa? Nah, lengkapi bacaan. Ingat konsep. Nah, apakah A, personifikasi, benar apa salah? Yaitu yang menganggap benda mati seolah hidup. Salah ya, itu bukan. Kalau personifikasi mah mentari berseri gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena contoh tak, tak ini ya, tak menganggap benda mati seolah hidup. Contohnya apa? Contoh personifikasi harusnya seperti ini. Hmm. Ya.
Nah, jadi kalau contoh personifikasi itu bukan gitu ya. Nah, kita lanjut. Misalnya mentari berseri gitu ya. Nah, itu baru contoh personifikasi. Mentari berseri gitu ya. Berseri. Nah, sekarang yang B. B itu salah ya. Hiperbola. Jadi itu tidak melebih-lebihkan. Itu salah. Nah, kita lihat. Jawaban B salah ya. Jawaban B itu salah. Itu salah. Karena tak melebih-lebihkan ya. Contoh ini contoh hiperbola. Baik. Mm-mm. Contohnya apa itu ya? Contohnya itu, nah itu kalau yang C, jawaban C itu salah ya. Itu salah. Nah, jawaban C itu salah karena ada kata pembandingnya. Karena ada kata pembandingnya. Contoh metafora buah tangan. Buah tangan, tangan besi gitu ya. Keras kepala, keras kepala. Sekarang yang D. Nah, yang D itu benar ya. Yang D. Jawaban D benar. Karena merupakan perbandingan dengan kata pembanding ya. Atau simile ya. Simile di mana ibu dibandingkan dengan mentari atau matahari. Dengan mentari atau matahari yang sangat penting. Wait. Nah, yang sangat penting ya. Yang sangat penting. Oke, itu adik-adik ya. Nah, sekarang Kak, kesimpulan berarti kesimpulannya apa? Jadi jawabannya adalah D gitu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah D ternyata ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah D. Kita tulis dulu. Jadi, nah, jawaban yang benarnya adalah D ya. Nah, boleh ditulis dulu ya. Jawaban yang benarnya adalah D. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 7 ini. Sip, sip, sip. Ahem. Hmm. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke.
Sip, udah. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Baik, sudah 8 lagi. Cepet ya. Nomor 8. Oh, tunggu, 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 tunggu. Nah, ini ke nomor 8 jadi ya. Nah, jadi seperti apa nomor 8? Pertanyaannya ini. Kakak dulu ya, kita kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Nah, perasaan dominan yang ingin disampaikan penyair. Nah, apa perasaan dominannya ya? Nah, L lengkapi bacaan. Nah, jadi ini sebenarnya ini tentang ini ya. eh nah, lah yang pengorbanan, lalu ada terima kasih gitu ya, kasih sayang gitu ya. Nah, sekarang L lengkapi bacaan. Sekarang kita ingat konsep. Berarti apa? Nah, yang A itu kurang kurang lengkap ya, jawaban A itu salah. Terus jawaban A itu salah karena kurang lengkap. Sekarang yang D kita lihat jawaban D. Itu salah ya karena kurang lengkap. Sekarang yang C, jawaban C itu, nah benar ya, jawaban C itu benar. Jawaban D salah ya, jawaban D itu salah. Tak disebutkan dalam teks. Oke itu ya. Nah sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Kita lihat ya. Jadi kesimpulan jawabannya adalah C ya. Nah kesimpulannya jadi jawabannya adalah C. Oke, silakan tulis lagi ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, sip. Kita tulis dulu untuk nomor 8 ya. Tulis dulu adik-adik. Oke, silakan kita tulis dulu ya untuk nomor 8 ini. Sip, sip, sip. Oke, sip. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik ya. Oke, nah, sip. Udah? Oh, udah, kita kasih jempol ya. Lanjut ke nomor 9 adik ya. Oke.
dulu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Udah selesai ke nomor 9 ya. Jadi apa nomor 9? Nah, ini. Wait, terus dulu. Nah, ini ya. Sekarang kita kenali pertanyaan dari pihak Kak dulu. Tadi apa? Ini ada pantun ya. Coba, siapa yang mau baca pantun? Suka pantun nggak? Lengkapi bacaan. Coba, ada yang mau baca pantunnya? Nih, ada yang senang pantun nggak? Coba, ada yang mau baca? Nah, jadi apa katanya? Pergi ke pasar membeli ketan ya. Tidak lupa membeli selasi. Jika ingin banyak teman, bersikaplah ramah dan rendah hati gitu ya. Nah, itu dia pantunnya. Sekarang ingat konsep. Berarti apa ingat konsep? Yang A. Nah, jadi pesannya apa? Salah ya. Jawaban A itu salah. Kenapa salah? Karena itu merupakan sampiran saja. Nah, sekarang yang B. Jawaban B itu salah ya, kurang lengkap. Oke, kalau yang C kita lihat. Jawaban C, nah iya, paling benar yang C ya. Jawaban C itu benar sesuai dengan teks. Sekarang yang D kita lihat. Nah, jawaban D kurang lengkap ya. Jawaban D salah karena kurang lengkap. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah C adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, boleh tulis dulu ya untuk nomor 9. Nah, jadi jawaban yang benarnya ternyata adalah C. Kita tulis dulu adik ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, terus dulu. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya, seperti biasa adik-adik ya. Oh, udah ada chat. Apa ini? Oh, keren. Oke, lanjut lagi ya. Udah selesai belum? Kalau udah kasih jempol. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Ah, win-win. Maghrib. Win-win ya. Kapan-kapan. Oke, udah semua. Lanjut ya, kita ke nomor 25. Nomor, apa sih tadi mulai itu? Nomor, oke, nomor 10 ya. Kita mulai, kita lanjutkan ke nomor 10 adik-adik ya. Sekarang kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat. Nah, di bawah ini ciri-ciri umum pantun. Nah, mana ciri-ciri umum pantun? Sekarang L lengkapi bacaan ya. Yang mana sekarang ingat konsep. Yang A benar apa salah? Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Nah, ini benar ya. Jadi satu baitnya itu ada 4 baris benar. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Benar ya, ini benar. Kalau yang ketiga, baris ketiga dan keempat isi benar juga. Yang keempat, semua baris dalam pantun harus berisi moral. Nah, ini salah ya, tidak harus moral karena ada cangkang. Jadi kalau cangkang itu atau sampiran ya, satu dua itu tidak harus moral ya, tapi penghubungnya itu agar isinya bagus gitu ya, enak didengar isi baris ketiga dan keempatnya. Oke. Jadi yang mana yang benar? Satu, dua, dan tiga ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan tiga ya. Nah, pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan tiga.
Pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan tiga. Boleh ditulis dulu adik-adik ya. Kalau yang ditanyakan boleh seperti apa ya. Oke, nah kalau sudah selesai kasih jempol adik-adik ya. Oke, oke, sip, sip, sip. Nah, lanjutkan. Oke. Nah, kalau selesai kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, oke, kita lihat dulu. Oke, kita dulu ya. Oke, kalau sudah selesai kita kasih jempol adik-adik ya. Kalau sudah selesai kita kasih jempol nih. Nomor 10 ya. Cepet ya, kita sudah mengerjakan 10 soal. Nah, kalau sudah selesai kita kasih jempol. Udah belum? Coba udah ya. Udah semua. Oke, lanjut ke nomor 11 ya. Kayaknya satu apa dua soal lagi ya. Kita waktunya 2 menit lagi ya. Satu apa dua apa tiga ya soal lagi. Lanjut ke nomor 12. Nah, ini jadi ada pantun lagi nih. Siapa yang mau baca nih? Siapa yang senang pantun mau baca? Ada yang mau baca nggak ini pantunnya? Ayo, ada yang mau coba? Nah, kita kenali pertanyaan. Nah, pernyataan yang benar tentang pantun. Jadi ini ada lebih dari satu ya. Pernyataan yang benar yang mana saja? Yang A, baris pertama kedua sampiran, betul ya? Jadi sampiran itu yang ini, sampiran. Nah, naik ke naik sepeda ke Kota Blitar, jangan lupa membeli pita. Nah, itu ya. Sampiran itu yang kayak gitu, cangkang. Jadi bukan makna yang sebenarnya gitu ya. Jadi buat ini aja agar membuat isinya lebih bagus gitu ya, lebih indah lagi. Nah, sekarang lengkapi bacaan, ingat konsep. Nah, ini benar ya. Yang ketiga, yang B baris ketiga dan keempat isi. Nah, ini isi ya. Rajin belajar sejak dini agar cita-cita tercapai nanti. Nah, ini sampiran, ini isi. Wah, itu ya. Berarti ini benar juga isi. Nah, pantun tersebut terima A. Rima itu apa? Jadi rima itu yang terakhir ya. Kata vokal akhir ini kan apa? Blitar. Ini A. Pita. Ini A. Dini. Nah, ini bukan ya. Ini belakangnya I. I. Nanti ini belakangnya I. Jadi ini rimanya A I I ya. Ini A I I. Jadi ini salah, bukan A. Jadi kalau itu belakangnya A ya. Belakangnya selalu A gitu. Jadi ini salah. Pantun tersebut berisi nasihat. Benar ya. Tekan ini rajin belajar sejak dini agar cita-cita mudah tercapai nanti. Ini benar ya. Yang D itu benar. Oke. Nah, jadi apa kesimpulannya? Yang benarnya A, B, dan D ya. Jadi kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar A, B, dan D ya. Sip. Jadi pernyataan yang benar. Jadi jawaban yang benar, jawaban yang benar adalah A, B, dan D. Oke, silahkan ditutur adik-adik ya untuk nomor 11. Oke, kita tulis dulu. Nah, kalau yang ditanyakan boleh ya. Nah, lanjutkan. Oke, udah. Oke, kayaknya udah cukup ya. Soalnya kayaknya sudah cukup untuk hari ini, adik-adik ya. Oke, jadi gimana nih tadi pertemuan hari ini? Tercerahkan? Gimana pertemuan hari ini, adik-adik ya? Nah, coba. Jadi ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir. Oh iya, apa itu? LJAD ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir di batch 2 adik-adik ya. Jadi minggu depan sudah masuk ke batch 3 nih ya. Pastikan nanti daftar lagi adik-adik ya.
di batch 3 karena tanggung ya. Sekali lagi, batch terakhir ya. Batch 3 itu batch terakhir. Nanti daftar lagi agar minggu depan masih belajar ya. Nanti setelah Idul Fitri kita belajar ya. Sudah Lebaran kita masih tetap belajar ya. Kan tanggal berapa sih itu? 20 April lah kalau nggak salah. 20 Aprilan ya. Jadi kita harus gaspol terus ya. Oke, kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Hirofil alamin. Oke, nah sekarang kita foto bareng dulu adik-adik dengan apa? Dengan kertasnya ya, dengan kotretanya. Siap ya, kita foto bareng dulu. Nah ini Agnina dan Abid ya boleh kita nyalakan ya. Kalau Nadira lagi di jalan ya nggak apa-apa Nadira ya. Kalau tidak mungkin on cam. Nah oke, kita foto bareng dulu. Siap. Modiknya? Oke belum belum foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oh iya bentar Nadira baru ada. Oke satu, dua, ulangi lagi, ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Baik, udah pada libur belum sekolahnya ini? Belum Belum. ya. Minggu Besok depan pas ya aku. biasanya. Oke. Semangat terus ya. Mudik nggak ada yang mudik? Mudik? Oke, Tiket ya. mahal, tiket mahal, tiket mahal. Aduh. Oh, tiket mahal ya. Di rumah saja ya. Mau Touringnya itu nonton turis ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Kita bertemu lagi di pekan depan ya. Besok ikut TO ya. Jangan lupa besok ikut tryout kayak Jam biasa ya. berapa, Kak? Jam setengah tiga biasa ya. Oke, hasilnya udah ada ya, nanti kalian kirimkan. Oke, terima kasih adik-adik semua. Oke, dadah. Selamat berbuka puasa ya. Nanti 10 menit lagi ya? Belum, belum. Sekarang mah belum. Oke, sip. Nah, kita bertemu lagi. Keluar. Assalamualaikum. Ya, kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya, boleh. Sama-sama Jaki ya. Terima kasih. Nah, Kenan ya, boleh. Terima kasih Kenan ya. Sip, sama-sama. Kita bertemu lagi minggu depan.